Seringkali orang menganggap bahwa rencana Tuhan itu sesuatu yang misteri dan tidak mungkin kita berjalan dalam rencana Tuhan. Kenapa? Karena mungkin saudara pernah mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Sebenarnya Tuhan berbicara kepada orang fasik dan orang jahat. Itu ada di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk menolong setiap anak-anak Tuhan berjalan seturut kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara merindukan, maka lihat tombol subscribe di layar saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini yang dibuat secara ekspositori dan alkitabiah. Saudara, topik yang akan kita renungkan di video yang ketiga ini masih dalam topik berjalan dalam rencana Tuhan, hari demi hari. Namun sebelum kita akan melanjutkan pembahasan renungan ini, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur,
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara, hidup ini hanya sekali dan hidup ini singkat. Dalam kehidupan yang sekali dan singkat ini, saya percaya tidak ada di antara kita yang ingin gagal dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Kenapa saudara hidup di dunia ini? Dan untuk apa saudara hidup di dunia ini? Tentu saja, kenapa kita hidup di dunia ini? Alasannya itu ada pada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang oleh karena kemahakuasaannya mengizinkan kita terlahir ke dunia ini. Tuhan yang oleh karena kehendaknya kita terlahir ke dunia ini. Tentu saja, rancangan itu ada pada Dia. Nah, itu sebabnya ayat yang kita sudah belajar di video pertama dan di video yang kedua, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-55 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Menurut saya ayat yang sering kali disalah tafsirkan itu adalah ayat yang ke-8 dan 9. Di mana di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sepertinya seringkali ayat ini dipahami sebagai penegasan firman Tuhan bahwa jalan Tuhan itu begitu jauh dari jalan manusia. Rancangan Tuhan itu begitu jauh dari rancangan manusia. Bahkan terkadang ayat ini dipahami bahwa tidak mungkin, mustahil manusia hidup berdasarkan rancangan Tuhan dan jalan Tuhan. Padahal yang saya pahami berdasarkan firman Tuhan bahwa kenapa saya terlahir ke dunia ini? Karena Tuhan punya rencana. Kenapa saudara terlahir ke dunia ini? Karena Tuhan punya rencana. Dia punya rancangan atas kehidupan kita. Kalau Dia punya rencana sehingga saya dan saudara terlahir ke dunia ini, tentu saja Tuhan mau supaya saya dan saudara hidup berdasarkan rancangan dan rencana Tuhan. Hidup berdasarkan jalan Tuhan. Itu sebabnya kita sudah belajar di video pertama dan kedua bahwa sebenarnya dikatakan di sini rancanganku dan rancanganmu, pemilik dari rancanganmu dan jalanmu yang disebutkan di sini sudah kita belajar itu ada di ayat yang ke-7, yaitu orang fasik dan orang jahat. Di mana orang jahat dan orang fasik itulah yang merupakan pemilik dari rancangan dan jalan yang disebutkan Tuhan dalam ayat 8. Rancanganmu dan jalanmu di sini adalah orang fasik dan orang jahat. Jadi kenapa rancangan mereka itu begitu jauh antara bumi dengan langit dengan rancangan dan jalan Tuhan? Karena mereka adalah orang-orang fasik. Ciri-ciri orang fasik itu adalah di ayat 6 dikatakan carilah Tuhan. Mereka orang yang tidak mencari Tuhan. Dan dikatakan juga berserulah kepadanya. Mereka orang-orang yang tidak peduli berseru kepada Tuhan. Di ayat 2 kita sudah belajar juga di video pertama. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan apa yang mereka miliki. Mengandalkan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan perkara-perkara dunia yang disebutkan oleh Tuhan di sini adalah hal-hal yang tidak berguna, tidak mengenyangkan. Padahal Tuhan mau, di ayat 1 dikatakan Tuhan mau manusia datang kepada Dia untuk mendapatkan sesuatu yang murni, sesuatu yang asli, yang mengenyangkan, bukan dengan bayaran. Digambarkan di sini supaya mereka datang kepada Tuhan, supaya manusia datang kepada Tuhan tanpa uang, tanpa bayaran, untuk mendapatkan gandum yang asli. Itu gambaran yang dibuat di sini. Artinya, itu yang sudah kita belajar juga di video yang kedua, bahwa Tuhan mau kita datang berseru kepada Dia, mengharapkan kasih karunia-Nya tanpa bayaran. Maka di video pertama kita sudah belajar bagaimana supaya kita berjalan dalam jalan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, cari Dia. Karena orang yang tidak mencari Tuhan adalah orang fasik dan orang jahat, yang rancangannya jauh dari rancangan Tuhan, jalannya jauh dari jalan Tuhan. Dan yang video kedua kita sudah belajar bagaimana supaya saya dan saudara hari demi hari bisa berjalan dalam jalan Tuhan. Berjalan, melangkah dalam rancangan Tuhan, berseru kepada Dia. Yang dimaksudkan berseru di sini kepada Tuhan di sini adalah bahwa harapkan kasih karunia Tuhan, berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai sumber dalam kehidupan kita. Maka dengan begitu di ayat 11 dikatakan firman-Nya akan bekerja dalam hidup kita dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka dengan begitu ayat 12 dan 13 dikatakan sukacita Tuhan dan damai Tuhan akan memenuhi kita, dan apa yang tidak berguna akan diubah menjadi sesuatu yang berguna. Dan di video ketiga ini saudara,
Hal ketiga yang diperintahkan Tuhan, supaya kita tidak seperti orang fasik dan orang jahat yang rancangannya jauh dari rancangan Tuhan, jalannya jauh dari jalan Tuhan. Dikatakan kepada orang fasik itu, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia akan memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka dilanjutkan ayat 8 dan 9, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, dan seterusnya. Artinya yang ketiga yang Tuhan mau di sini adalah supaya manusia meninggalkan jalan-jalan kefasikan, jalan-jalan orang jahat. Kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang ada di ayat 11. Kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kefasikan dan kejahatan tadi, mereka tidak akan bisa berjalan dalam jalan Tuhan dan rancangan Tuhan, karena mereka hidup dalam jalan-jalan orang fasik, jalan-jalan orang jahat. Jadi saudara, yang ketiga jelas, saya dan saudara, supaya kita berjalan dalam jalan Tuhan, melangkah dalam rancangan Tuhan, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup berdasarkan prinsip-prinsip jalan orang fasik dan jalan orang jahat. Nah, itu yang di hari-hari terakhir ini, saudara, sudah banyak yang tidak tenar untuk hidup berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena sekarang orang-orang melihat, orang-orang yang tidak mempedulikan firman Tuhan pun hidupnya berhasil, hidupnya bisa sukses dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan, hidupnya berhasil dan sukses. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, kesuksesan yang sesungguhnya itu apa? Keberhasilan yang sesungguhnya itu apa? Seringkali kesuksesan dan keberhasilan itu diukur berdasarkan penilaian dunia. Padahal kenapa saya dan saudara hidup di dunia ini ada tujuan dan rancangan Tuhan. Dan hidup kita hanya sekali, hidup kita hanya sebentar. Kalau kita hidup dalam kehidupan yang sekali dan sebentar ini gagal menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka sebenarnya kita gagal hidup di dunia ini. Kalau kita gagal hidup di dunia ini, maka akan ada sanksi yang Tuhan beri kepada kita, padahal Dia sudah beri kasih karunia bagi kita. Dia izinkan kita hidup, menikmati hidup di dunia ini, bahkan Dia selamatkan kita. Hari demi hari Tuhan berikan berkat-berkat yang luar biasa. Dari pagi, malam sampai pagi kembali, kasih karunia-Nya secara umum bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan semua manusia. Tapi manusia tidak peduli dengan rancangan Tuhan. Bukankah wajar kalau saatnya nanti di hari penghakiman Tuhan akan menuntut kehidupan manusia yang tidak peduli kepada rancangan dan rencana Tuhan. Jadi sebenarnya sukses dan berhasilnya hidup kita itu tergantung apakah apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rancangkan itu terjadi dalam hidup kita atau tidak. Keberhasilan, kesuksesan kita bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Apakah kita jadi orang kaya, kita punya ini, kita punya itu, dan sebagainya. Sekali lagi, itu semua hanya sebentar dan akan kita tinggalkan untuk selamanya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, saudara berhasil atau tidak, itu tergantung apakah rancangan dan kehendak Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu dalam kehidupanmu, karena engkau menggenapi apa yang kurancangkan kepadamu. Dan dari video pertama, kedua, dan ketiga ini, saudara, kita sudah belajar bagaimana supaya kehendak Tuhan, rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, di ayat 6 itu kita sudah belajar, carilah Tuhan. Saudara mau bagaimana supaya Tuhan bekerja? Di ayat 11 dikatakan firman-Nya bekerja mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Hiduplah mencari Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Jangan abaikan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Hiduplah mencari Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka dengan begitu firman-Nya akan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara akan berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, berserulah kepadanya. Di mana di sini yang dimaksudkan berseru kepadanya, orang-orang pada waktu itu tidak peduli Tuhan. Mereka menggunakan apa yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Padahal
Apa yang mereka kerjakan itu sesuatu yang tidak mengenyangkan, sesuatu yang tidak berarti, kata Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, berserulah kepadanya, maksudnya adalah supaya mengharapkan Tuhan. Dan di ayat 1 dikatakan, kamu akan mendapatkan sesuatu yang asli dengan tanpa bayaran. Tidak perlu bayaran, mendapatkan gandum yang asli tanpa uang, tanpa bayaran. Artinya, kita akan mendapatkan sesuatu yang sejati dari Tuhan, diberi oleh karena kasih karunia-Nya. Yang dimaksudkan berseru kepada Dia, yaitu itu. Supaya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengharapkan kasih karunia-Nya. Dan kemudian di video ketiga ini, supaya kita berjalan dalam rancangan dan jalan Tuhan adalah supaya setiap orang meninggalkan jalan-jalan orang fasik dan jalan-jalan orang berdosa. Jalan-jalan orang jahat. Dan kemudian menjalani jalan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian, sebenarnya kita bisa berjalan dan melangkah sesuai dengan jalan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian sekali lagi saya tegaskan, apa yang akan terjadi ketika kita berjalan dalam jalan Tuhan, melangkah dalam rencana Tuhan, hidup mencari Tuhan, hidup berseru kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan kefasikan dan jalan-jalan orang jahat, maka dikatakan ayat 12, sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Sukacita dan damai Tuhan akan memenuhi kehidupan orang-orang yang berjalan dalam jalan Tuhan. Dan kemudian ayat yang ke-13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dari yang tidak berguna, tidak berarti, akan diubah menjadi sesuatu yang sangat berarti dan sangat berguna. Kalau saya dan saudara berjalan dalam jalan Tuhan, satu saat orang akan melihat. Mungkin hari ini saudara merasa hidupmu tidak seperti kehidupan orang lain. Saudara merasa hidupmu tidak terlalu berarti. Tetapi sekali lagi, Allah bisa mengubahkan dari semak duri menjadi pohon senobar, dari kecubung menjadi pohon murad yang menjadi sangat berarti dan sangat berguna. Itu sebabnya cari terus Tuhan, saudara. Itu sebabnya berserulah kepada Dia, harapkan kasih karunia-Nya terjadi dalam hidup saudara. Jadikan Dia sumber kasih karunia yang akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Dan kemudian yang terakhir, tinggalkan jalan-jalan orang jahat. Tinggalkan jalan-jalan orang fasik. Mari kita jalani prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini akan mengarahkan saudara untuk berjalan seturut dengan jalan Tuhan, untuk melangkah menuju rancangan Tuhan. Dan Tuhan akan mengerjakan perubahan yang besar dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami kembali sudah merenungkan firman-Mu. Kami rindukan dalam kehidupan kami berjalan seturut dengan jalan Tuhan, seturut dengan rancangan Tuhan. Dan kami sudah belajar firman-Mu mulai dari video pertama, kedua, dan video ketiga ini, supaya kami bisa berjalan dan melangkah seturut dengan jalan dan rancangan-Mu. Maka dalam kehidupan kami harus hidup mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, artinya mengharapkan kasih karunia-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Dan kemudian kami harus meninggalkan jalan-jalan orang fasik dan jalan-jalan orang berdosa, jalan-jalan orang jahat dalam kehidupan kami, supaya kami hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan seri renungan ini, untuk setiap anak-anak-Mu berjalan dan melangkah seturut dengan jalan dan rancangan Tuhan. Digenapilah rancangan Tuhan dalam hidup mereka, digenapilah kehendak Tuhan dan jalan Tuhan dalam hidup mereka. Ajar kami semua untuk tetap mencari Tuhan, berseru kepadamu. Ajari kami untuk melangkah seturut firman Tuhan dan meninggalkan jalan-jalan orang fasik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.